Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 31 Mei 2021. Bermisi dalam kuasa dari Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi?" Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kata misi berasal dari bahasa Latin yaitu mito, yang merupakan terjemahan dari kata Yunani apostelo, yang artinya mengutus. Dalam konteks kekristenan, misi dipahami sebagai tindakan Tuhan mengutus orang-orang percaya ke dalam dunia untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum mengenalnya. Setiap orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah misionaris Tuhan. Bukan hanya orang tertentu yang sering disebut misionaris yang melakukan misi ini, melainkan setiap orang percaya. Dalam nas ini, Filipus diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada Sida-Sida Etiopia. Oleh malaikat Tuhan yang datang kepada Filipus, dia berkata, "Bangun dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang lurus." Gaza terletak di kawasan pesisir timur laut tengah di bagian selatan Palestina. Frase jalan yang lurus dalam terjemahan Alkitab King James Version, which is desert, yang adalah padang pasir. Selain itu, dalam terjemahan Alkitab RSV, this is a desert road, ini adalah jalan padang pasir. Jadi sangat kecil kemungkinan Filipus mendapatkan pelayanan di sana karena padang pasir. Tetapi Tuhan mengutusnya untuk pergi ke sana. Kadang Tuhan membuka pintu kesempatan bagi hamba-hambanya untuk melayani di tempat-tempat yang rasanya tidak mungkin untuk melayani. Filipus taat pada pimpinan Roh Kudus. Di sana ia bertemu dengan Sida-Sida, kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ia dalam perjalanan pulang. Dalam keretanya, ia membaca kitab Nabi Yesaya.
Lalu Roh Kudus meminta Filipus mendekati kereta itu dan membantu menjelaskan nas yang dibacanya itu. Pada akhirnya, sida-sida itu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Di sini kita dapat melihat bahwa Roh Kudus dapat menuntun orang-orang percaya untuk melakukan tindakan-tindakan misi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus di tempat-tempat yang tadinya tidak pernah mereka kunjungi. Namun Roh Kudus mengutus mereka ke sana. Bayangkan saja, Roh Kudus meminta Filipus pergi ke jalan yang lurus. Tempat itu adalah daerah padang pasir. Secara logika, mana ada orang di sana? Di daerah yang panas, gersang, tidak mungkin orang melewati jalan itu. Namun ia menaati Roh Kudus. Pada akhirnya, ia melihat jiwa yang siap mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Anda dan saya tidak dapat menolak apabila Roh Kudus menggerakkan hati kita dan memberikan kita kuasa darinya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Dengan segenap hati kita menaati arahan Roh Kudus, kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam diri orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Keberhasilan misi bukan terletak pada cara manusia, melainkan pada otoritas Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.